Dani. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Dani. Nah Bu Dani, hari ini kita akan memulai ya proyek kerjasama kita nih Bu Dani. Kira-kira ya Bu Dani, hari ini kita akan membahas apa sih? Saya Ibu ada rencana kan Bu. Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional Bu. Oh, Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya. Mengapa ya Bu Dani ini berpikir untuk melakukan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini? Karena saya amati kan Bu, selama saya mengajar ada beberapa terdapat anak-anak yang tidak bosan dia kan Bu. Jadi ada yang tidak bosan, ada yang kadang sampai ada yang merajuk gitu. Kadang ada juga yang berjalan-jalan di sekitar di dalam kelas sehingga beberapa ada terganggu temannya. Oh, jadi selama ini Ibu menilai bahwasannya anak-anak itu mulai belajarnya bosan ya beberapa ya. Bosan, lalu ada yang sampai merajuk, bahkan ada yang mengganggu ya. Nah, Bu Dani, menurut Bu Dani, seberapa penting ya pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini? Kalau bagi saya kan Bu, itu sangat penting sekali tuh Bu. Ya, karena untuk menengok atau mengukur anak kemampuannya sejauh mana mereka gitu. Karena ke diferensiasi kan mereka nggak dipaksakan gitu, sesuai dengan tingkat mereka gitu. Nah, secara sosial emosionalnya kan jadi saya tahu bahwa bagaimana perasaan mereka gitu, apakah mereka waktu saya mengajar mereka keadaan senang atau sedih. Jadi saya lebih tahulah perasaan mereka bagaimana gitu. Jadi menurut Bu Dani, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini penting ya. Menurut Bu Dani, dengan pembelajaran ini ya mereka bisa ya untuk berekspresi karena banyak yang akan Bu Dani persiapkan nih sepertinya ya. Dan menurut Bu Dani perasaan mereka juga penting ya. Oke, baik Bu Dani. Nah Bu Dani dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini di area mana kira-kira yang ingin Bu Dani kembangkan yang harus saya amati gitu dalam proses pembelajaran Bu Dani? Dan saya ingin melihat ya, saya ingin Ibu melihat ya, sampai mana pengembangan saya atau sampai mana sejauh mana lah apa saya gitu Bu, dalam mengajar gitu. Sejauh mana kompetensi saya gitu dalam pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional. Oh gitu ya. Jadi Bu Dani ingin saya menilai, melihat bagaimana kompetensi Bu Dani dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini ya Bu ya. Dan sejauh mana dampaknya untuk bagi anak-anak gitu Bu. Oh, jadi Bu Dani ingin saya melihat perkembangan Bu Dani dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini serta bagaimana dampak pembelajaran itu terhadap murid ya Bu Dani ya. Baik Bu Dani, menurut Bu Dani nih ya, Ibu menginginkan murid Ibu itu seperti apa sih dalam belajar? Iya, dalam pembelajaran. Saya inginkan anak itu kalau dalam belajar itu nggak harus apa ya Bu, nggak harus pintar atau tapi dia harus dapat nilainya itu. Maksudnya kalau ada perubahannya gitu Bu. Menurut Bu Dani, ketika anak itu sudah memiliki perubahan berarti dia sudah belajar gitu ya. Baik. Selain itu kira-kira apa lagi nih? Dan saya harus memahami perasaan mereka juga Bu. Ketika kalau mereka senang kan dalam keadaannya senang, pasti ketika saya memberi pelajaran kan bisa menerima mereka gitu.
Ada lagi kira-kira Bu yang lain? Ya, kalau mereka sudah senang kan bahagia, pasti bisa menerimanya gitu. Jadi menurut Bu Dani itu anak itu sudah belajar manakala ada perubahan dalam dirinya dan mereka merasa senang dalam proses pembelajaran yang Bu Dani berikan. Baik, terima kasih Bu Dani. Nah, Bu Dani, kira-kira bagaimana ya rencana yang ingin Bu Dani lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya dan pembelajaran sosial emosional? Apa sih rencana yang mungkin terpikirkan oleh Bu Dani? Rencana saya sih kan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada materi tentang unsur instilistik dalam cerita. Jadi saya mengambil cerita rakyat. Nah, metode yang saya gunakan itu menggunakan bahan adanya dan cerita itu saya bentuk puzzle. Ya. Jadi puzzle-nya saya gunting dulu untuk potongan-potongan puzzle. Dan saya memakai metode sambil kayak belajar sambil bermain gitu. Jadi nanti teknisnya gini Bu, puzzle-nya itu kan saya potong-potong gitu kan Bu, ya potongan puzzle saya bungkus lagi pakai plastik. Jadi saya tempel nanti atau saya sembunyikan di beberapa titik di lingkungan sekolah, kayak seperti mencari harta karun gitu Bu. Jadi kayak mereka belajar mengeksplor gitu, kayak berpetualang mengejar harta karun gitu. Nah setelah itu kan anak ini tadi kan saya bagi dari beberapa kelompok gitu. Jadi di setiap kelompok mereka ada tugas masing-masing. Ada yang beberapa yang mencari tadi potongan puzzle. Kemudian setelah dapat potongan puzzle tadi, mereka susun ya kan Bu. Nah setelah udah dapat ini tadi potongan puzzle-nya, nah mereka berdiskusi tentang apa aja sih di dalam cerita rakyat itu tadi. Di dalam itu terdapat unsur instilistik apa aja gitu. Setelah mereka diskusikan Bu, mereka presentasikannya di depan kelas gitu. Nah rencana saya gitu sih Bu. Oh, jadi Bu Dani berencana melakukan pembelajaran ini, melakukan praktek pembelajaran diferensiasi sosial emosional ini di mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu, pada materi unsur-unsur intrinsik dari cerita rakyat ya Bu. Jadi Ibu ingin mendesain pembelajaran Ibu ini, Ibu membuat cerita rakyat, Ibu bentuk dalam puzzle, dan puzzle-nya itu nanti Ibu gunting-gunting dan Ibu letakkan di beberapa titik ya. Lalu nanti siswa Ibu bagi dalam beberapa kelompok, lalu kelompoknya itu berbagi tugas ya. Ada yang baca setelah puzzle-nya selesai disusun, mereka mengeksplor unsur-unsur instruksi yang ada di dalamnya, kemudian mempresentasikannya ya. Wow, teman-teman yang kelompok yang lain. Oke, luar biasa sekali ya pemikirannya Bu Dani ya tentang kegiatan ini. Nah, kira-kira Bu Dani ada nggak hal-hal lain yang mungkin ingin Bu Dani rencanakan gitu untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Yang lain yang saya rencanakan mungkin sampai situ aja lah dulu Bu, itu rencana yang ingin saya lakukan gitu. Jadi Ibu untuk bagian ini dulu lah ya Bu. Jadi Bu Dani kira-kira ya kan Bu Dani, untuk area pengembangan tadi Bu Dani ingin saya melihat bagaimana potensi Bu Dani dan bagaimana proses atau dampak pembelajaran yang Bu
lakukan terhadap siswa ya, dari ketika mereka berbagi tugas ya, mengeksplor, berpetualang ya, lalu mengeksplor unsur-unsur ceritanya dan mempresentasikannya gitu ya Bu Dania. Jadi Ibu ingin saya melihat gimana diferensiasinya, bagaimana perasaan anak tadi ya. Nah, kira-kira Bu Dani dalam proses yang Bu Dani lakukan ini, Ibu itu butuh dukungan siapa saja sih untuk menerapkannya? Yang saya butuhkan dari rekan kerja ya Bu, dari rekan kerja ya, rekan kerja, terus kepala sekolah, bantuan juga dari orang tua siswa, kemudian lingkungan sekolah ya Bu, Lingkungan sekolah ya. Ada lagi kira-kira Bu? ya cukup itu. Oke, jadi Bu Dani membutuhkan dukungan dari rekan kerja ya. Lalu Bu Dani juga butuh bantuan dari kepala sekolah, dari orang tua murid serta lingkungan sekitar sekolah. Nah Bu Dani, kira-kira untuk rekan kerja itu Ibu ingin bantuan seperti apa sih? Dan kalau sepertinya rekan kerja ketika saya seperti ada salah, saya bisa kayak tukar pikiran Bu, sharing lah Sharing sama ya. kerja, atau ketika saya perlu bantuan bisa minta bantuan sama rekan kerja Bu, seperti kayak menyusun puzzle kan Bu, membuat ditaruh titik-titik tertentu itu saya kan membutuhkan rekan kerja gitu Bu, untuk membantu saya. Kira-kira ada lagi Bu? Jadi ini selesai kerja Bu. Jadi Bu Dani membutuhkan bantuan kerja itu untuk sharing ya, lalu untuk membantu Bu Dani meletakkan puzzle-puzzle ya di titik-titik tertentu ya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah kalau untuk kepala sekolah sendiri dukungan seperti apa sih yang ingin Bu Dani dapatkan? Mungkin lebih bantuan ke doa aja Bu, doa dan dukungan lah gitu. Bu Dani inginkan doa dan dukungan kepala sekolah ya agar Bu Dani ini lancar proses pembelajarannya ya Bu ya. Oke, nah, kira-kira ada lagi nggak Bu dari dukungan kepala sekolah ini? Mungkin lebih ke dukungan aja sih. Nah, kalau untuk orang tuanya nih, apa sih bentuk dukungan yang diinginkan Bu Dani? Kalau di sekolah kan saya mereka kan sebagai orang tuanya di sekolah. Mungkin kalau di rumah kan minta bantuan dari orang tua, lebih membimbing mereka untuk belajar lah gitu. Support ya, support Support belajar di belajar. rumah ya. Karena kan kalau anak-anak diperhatikan kan lebih senang gitu perasaannya, lebih diperhatikan, lebih didampingi lah gitu, lebih perhatian lah pada anak. Jadi kalau dan mereka perasaannya senang kan lebih didampingi lah gitu, lebih perhatian lah pada anak. Jadi kalau dan mereka perasaannya senang kan mau apa aja pun tindakan mereka pasti akan senang. Jadi Bu Dani membutuhkan dukungan orang tua ya saat anak itu belajar di rumah, support dari orang tuanya, perhatian dari orang tuanya. Jadi siswa itu senang ya, dia nggak merasa sendiri, ada perhatian yang dirasakan dari orang tuanya. Nah kalau dari lingkungan sekolah nih, dukungan seperti apa nih yang Ibu Dani butuhkan? Mungkin lebih ke sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ya. Bagaimana tuh sarana dan prasarana yang Bu Dani butuhkan? Lebih ke ya, alat pelajaran gitu, alat bahan pembelajaran. Lalu apalagi lingkungan yang bersih, sehat. Jadi dari segi lingkungan belajar, lingkungan sekitar ini ya Bu Dani inginkan alat-alat pembelajaran atau bahan-bahan ajar yang memang benar-benar mendukung nih ya. Terus Ibu Dani juga ingin apa namanya lingkungan yang bersih dan sehat. Nah untuk bahan-bahan ajar yang dibutuhkan nih ya kan. Kira-kira bahan ajar seperti apa nih yang dapat mendukung pembelajaran Bu Dani dalam penerapan puzzle ini? Seperti
apa alat dan bahan yang atau sarana prasarana yang sudah dibutuhkan. Jadi kayak sarana prasarana saya butuhkan seperti kayak kertas ya, printer bu, ya, alat tulisnya lah seperti lem. Ini ada yang lagi kira-kira yang lain Bu? Ya, Itu aja lah. oke. Jadi Bu Dani dalam sisi sarana dan prasarana yang mendukung ini Bu Dani butuh kertas ya, butuh kertas, butuh printer ya, butuh alat tulis ya, yang dapat membantu Bu Dani dalam menyediakan ini ya, bahan puzzle ini tadi ya. Ini dari pembelajaran ini ya, kira-kira kapan nih Bu Dani mau mulai melakukan praktek pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional? Ini hari Jumat ya bu, Hari Jumat ya Bu ya. Kenapa tuh kok pilih hari Jumat ya Bu? karena di Jumat ada mata pelajaran bahasa Indonesia bu. Oh, di hari Jumat ada ini ya, ada pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Dani berencana akan melakukan praktik pembelajaran ini di hari Jumat ya, di pembelajaran bahasa Indonesia. Luar biasa sekali nih apa yang sudah ada di dalam pemikirannya Bu Dani. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan yang mungkin bisa Bu Dani ambil dari pembahasan kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan kan bu, dari pembelajaran diferensiasi dan sosial emosi ini bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan bahwa pembelajaran tidak semuanya siswa dapat gitu kan, pendapatnya mereka menerima dengan berbeda-beda gitu. Itu kalau dari diferensiasinya. Kalau sosial emosional lebih ke perasaan mereka gitu bu. Nah, kita harus memahami perasaan mereka saat kita belajar gitu. Kita lihat perasaan mereka kayak mana, atau apakah hari ini lagi sedih, senang gitu. Bu Dani ingin kita ya Bu Dani ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Terus Bu Dani ingin saya melihat ya area pengembangan Bu Dani dalam hal mengelola pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini, bagaimana kompetensi yang dimiliki Bu Dani dalam penerapan pembelajaran ini. Bu Dani juga ingin saya melihat bagaimana dampak dari pembelajaran yang Bu Dani berikan kepada siswa ya. Dan Bu Dani sudah merencanakan untuk membuat puzzle ya pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya, tentang unsur-unsur intrinsik cerita rakyat ya. Jadi Bu Dani berencana buat mereka dalam beberapa kelompok, mereka mengeksplor ya, mencari harta karun dari puzzle-puzzle yang Bu Dani gunting, lalu mereka susun kembali. Dan Bu Dani butuh dukungan dari rekan kerja ya untuk sharing dan untuk membantu Bu Dani dalam menyebar ya puzzle-puzzle tersebut. Bu Dani butuh dukungan kepala sekolah untuk memberikan doa dan bimbingan. Bu Dani butuh dukungan orang tua ya dalam hal mendampingi anak saat belajar di rumah, perhatian orang tua terhadap anaknya ya, yang jadi menurut Bu Dani menjadi penambah semangat anak belajar. Dan Bu Dani juga ingin lingkungan belajar yang sarana dan prasarananya mendukung proses pembelajaran yang Bu Dani rencanakan ini ya, dan juga lingkungan yang bersih dan nyaman ya bagi anak. Oke Bu Dani. Untuk sarana dan prasarana yang Bu Dani butuhkan itu seperti kertas, printer, dan alat tulis ya. Oke. Dan Bu Dani berencana akan melakukan pembelajaran ini di hari Jumat ya, di pembelajaran bahasa Indonesia begitu ya Bu Dani. Bu Dani kita tunggu ya, saya jadi penasaran nih bagaimana Bu Dani mengeksplor ya penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosionalnya nih ya.
penasaran, kita tunggu dan kita saksikan kisah selanjutnya Bu Dani dalam penerapan pembelajaran ini. Semangat untuk mencoba Bu Dani ya. Ibu Dani, terima kasih untuk diskusi hari Sama ini. ya Bu, Oke. mohon bimbingannya. Iya Bu Dani. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kita baik ya kan? Gimana perasaannya hari ini? Ada yang sedih? Tahu, katanya sedih. Oke, tunggu saya. Kelas 5. Iya. Kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Kelas 5 semuanya. Hebat. Oke, kita mulai. Kita buka bukunya. Hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik. Nah, di sini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Nah, jadi setelah itu akan bagi kelompok. Jadi 3 kelompok. Kan udah ada gambar kelompoknya. Ada Bu. Nah, berdasarkan kelompok nanti bagi kelompoknya jadi 3. Nah, jadi tugas kalian nanti mencari potongan-potongan puzzle yang udah ibu taruh di beberapa titik di sekolah ini. Jadi nanti kan 3 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti kalian ada berbagi perannya. Peran masing-masing. Ada yang mencari potongan puzzle itu tadi. Setelah potongan puzzle-nya ditemukan, kalian susun. Setelah disusun, kan ada tuh dapat cerita rakyatnya. Nah, kalian carilah, kalian cari unsur intrinsik-nya. Apa aja itu, tentang temanya apa, cerita temanya, lalu tokohnya, alur amanatnya ya. Udah paham? Nah, ayo kita bagi kelompoknya. Kelompok jadi 3 kelompok. Jadi ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setiap kelompok ibu kasih ceritanya berbeda-beda. Untuk kelompok 1, kalian cari puzzle-nya di yang ibu tempatkan di yang biasa kalian kalau beli makanan, kalau pas istirahat. Itu punya ya tempat puzzle-nya. Untuk yang kelompok 2, puzzle-nya ibu buat di, kalau kita biasanya hari Senin sekarang biasa ada pembina. Nah, di situ ada cari-cari. Nah, untuk kelompok 3 dia ada di depan.
Oke, untuk jam kelompok 1 orang mencari. Nah, oke mulai. Cepat. Ini Bu. Kalau memang nggak kurang lagi nggak apa-apa. Ya, cepat balik. Ini Pak. Ini Pak, Luan dapat. Ye, dapat. Mana sama Ibu? Tidur ya. Luan dapat. Udah dapat. Nah, setelah itu kalian apa? Susun. Susun berdasarkan puzzle-nya. Bawa, tapi bawa. Siap, siap. Yes, siap. Dan Biasa saja. udah. Ya, Bu. Udah loh, kau udah tahu. Dan bilang ke Kak Ica nanti deh. Baik, baik. Yeay, siap. Bilang masuk. Yeay. Yeay, siap. Udah. Nah, sekarang tugas kalian baca apa isi dari cerita rakyat tersebut. Ya. Baca dulu apa ceritanya. Baca sampai habis. Dengan senang hati ia ketika hendak memanggang ikan itu ternyata persediaan kayu bakar telah habis. Ia menuju ke kamar untuk mengambil persediaan kayu CS. Tidak hanya itu suara kayu bakar juga mengatakan bahwa Dayan sangat merindukan ibunya dan meminta untuk pergi ke
Kami dari kelompok 3 menginformasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Abdi dan di sebelah kanan Jayat, di sebelah kanan Ibang. Saya sebagai moderator dan di sebelah kanan Dayat sebagai pembaca dan di sebelah kanan Ibang menjelai. Singkat waktu, teman kami Dayat silahkan membaca. Asal usul danau Toba, Toba, jemaah anaknya Samosir, Latar, tempat sungai, waktu siang hari, suasana gelisah, bahagia dan sedih. Amanat kita harus selalu menepati janji. Nah, jadi sekarang cerita tentang Danau Toba. Nah, jadi apa yang bisa kita dapat dari cerita tersebut? Harus menepati janji. Nah, jadi kita harus menepati janji kepada seseorang. Kalau sudah berjanji, nggak boleh diingkar. Kalau sudah diingkari, orang akan percaya lagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Lanjutkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nisa. Dan perkenalkan, di kanan saya Audrey. Perkenalkan, di kanan Audrey Tika. Saya pembaca dan di sampingnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Selamat pagi. Perkenalkan saya Pita dari kelompok 1. Nama saya Vita dan saya sebagai moderator. Di sebelah kanan saya pembaca Aulia. Di sebelah kanan lagi sebagai penyanyi Mama Tiana. Singkat waktu, silakan teman kami Aura untuk membacakan hasil diskusi kami. Judul asal usul padi, tanda tempat, tanda kehadiran studi dan kampus. Oke, satu tepuk tangan Bapak satu. Saya tadi Asal usul asal padi. usul padi. Nah, amanah yang kita asal usul padi ya, harus kerja keras. Oke, terima kasih untuk kelompok ibu. Nah, baiklah anak-anak. Waktu kita udah mau habis dan kita mau istirahat. Nah, pesan ibu sebelum ibu akhiri, rajin-rajinlah kalian untuk membaca ayat dan membaca cerita yang lain yang berbeda. Itu ada yang rajin-rajin untuk membaca. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dani. Kabarnya hari ini nih? Ya, sudah Bu Dani lakukan. Nah, sehat juga Bu Dani. Gimana nih perasaannya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional? Saya senang ya Bu, karena mereka melakukan tadi pelajaran. Jadi Bu senang dan lega ya melihat mereka saat belajar tadi ya. Oke. Bu Dani, apa sih yang sudah Bu Dani lakukan tadi itu dalam proses pembelajaran? Lakukan untuk yang diferensiasi kan Bu. Iya. Dalam diferensiasi saya melihat gaya belajar mereka gitu. Oke. Jadi ada beberapa anak yang gaya belajarnya ke kinestetik, Ya. yang ke audio, dan visual. Nah, jadi rencana saya kemarin kan membuat potongan puzzle gitu kan Bu, dari cerita rakyat tadi. Kemudian potongan puzzle-nya tadi itu kan saya kemas lagi ke plastik dan saya buat di beberapa titik tertentu yang ada di sekolah ini, seperti di tiang bendera, terus di perpustakaan dan juga di beberapa kelas itu saya buat. Jadi saya sebelum melakukan mereka, saya bagilah kelompok. Ada 3 kelompok saya buat gitu kan Bu. Nah, setiap kelompok itu saya anak-anak itu ada perannya masing-masing gitu Bu. Seperti yang mungkinnya kayak gaya belajarnya kinestetik, lebih mencari potongan puzzle gitu Bu. Ya kayak apanya visualnya kayak mereka berdiskusi lah unsur cerita apa aja yang ada di cerita rakyat itu. Ekspor lah ya Bu unsur ceritanya ya. Ekspor lagi kan Bu, berdiskusi lah mereka. Nah kalau untuk audionya ada beberapa anak yang tuh yang mempresentasikan di depan temannya gitu Bu, dari hasil diskusi mereka gitu. Nah
emosionalnya. Mungkin saya sebelum melakukan pembelajaran, saya lebih tanya mereka dulu perasaan mereka hari ini, apakah mereka senang, sedih, begitu kan Bu. Dan setelah saya lihat mereka kebanyakan senang gitu Bu. Jadi nanti pun di akhir pembelajaran saya tanya lagi mereka. Jadi saya lihat adakah perbedaan gitu. Dan setelah saya amati dan saya tanya kembali, saya melihat mereka dan saya tanya mereka senang gitu lakukannya. Wah, luar biasa ya Bu Dani ya penerapannya ya. Jadi Bu Dani sudah membuat kelompok ya, mereka jadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok itu ada yang memiliki gaya belajar kinestetik, ada yang audio dan ada yang visual tadi ya. Dan untuk yang kinestetiknya ini dapat peran mencari puzzle harta karunnya tadi tuh ya Bu ya. Lalu yang visualnya tadi mengeksplor unsur-unsur dari puzzle yang sudah disusun ya. Dan untuk yang audionya tadi nih mempresentasikan ya hasil dari diskusinya ya, disampaikan kepada teman-teman sekelas ya. Berani tadi juga lihat banyak anak yang tersenyum ya, senang belajarnya ya, Belajar di luar mungkin gitu ya. ada perubahan ya. Terus tadi Bu Dani katanya lakukan menanyakan gimana kabar mereka ya kan saat awal pembelajaran dan saat akhir pembelajaran ya Bu Dani bandingkan, dan kebanyakan tadi senang ya Bu ya. Wah, luar biasa Bu Dani ya, ini sudah menerapkan pembelajaran. Kira-kira ada nggak hal lain yang mungkin Bu Dani bisa lihat dari apa yang sudah Bu Dani lakukan tadi? Setelah saya perhatikan tadi, seperti kayak kan mereka udah dapat potongan puzzle dan mereka susun. Saya lihat ya ada yang berkelompok dari kerapian menyusun puzzle itu tadi kan Bu, ada yang ya rapi, ada yang kurang rapi lah bisa dibilang gitu kan Bu. Jadi kan gambarnya kurang mana gitu kan kalau yang kurang rapi. Itu sih yang saya lihat Bu. Ada lagi kira-kira yang lain Bu? Yang lainnya dari ada sih beberapa anak yang saya lihat kayak olahan lah mungkin Bu. Mungkin karena mencari potongan puzzle kan, jadi udah lelah mereka. Jadi udah kurang fokus lah. Jadi kurang fokus ya. Oke, ada lagi Bu yang lain? Saya rasa ini sih ya. Oke. Jadi Bu Dani melihat mereka dari hasil tugas mereka dalam susunan puzzle itu ada bervariasi lah ya, ada yang rapi, ada yang kurang rapi gitu. Terus Bu Dani juga tuh lihat ada beberapa siswa yang terlihat kelelahan gitu ya Bu. Jadi karena kelelahan itu kurang fokus itu tadi yang buat dia Bu. Oke, terima kasih ya Bu Dani sudah menyampaikan apa yang sudah Bu Dani lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, boleh nggak nih saya menyampaikan hasil observasi saya ya dari proses pembelajaran yang Bu Dani lakukan tadi? Silakan bersenang hati saya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Dani. Nah, pada percakapan praobservasi kita beberapa hari yang lalu ya, Bu Dani ingin saya melihat bagaimana kompetensi Bu Dani dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya melalui puzzle cerita rakyat yang Bu Dani susun ya. Dan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dalam kegiatan praobservasi kemarin, saya melihat sudah melakukan sesuai dengan rencana yang kita bicarakan di dalam kegiatan praobservasi kemarin. Jadi menurut saya Ibu sudah mampu mencapai apa yang sudah Ibu rencanakan tuh, mencapai kompetensi itu gitu. Dan tapi nih Bu, saya masih melihat nih ada beberapa hal nih yang masih bisa Ibu kembangkan nih lagi dalam kemampuan Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional nih ya.
Kira-kira Ibu tertarik nggak untuk mendengarkan? Jadi saya penasaran ini Bu. Oke, penasaran ya Bu ya. Iya. Dari tadi saya melihat ya bagaimana antusiasme anak waktu mengikuti pembelajaran Bu Dani ya, waktu di luar tuh heboh bener ya, mencari puzzle-nya ke sana kemari, luar biasa saya lihat ya. Ya saya juga lihat tadi tuh ada yang kelelahan, ada yang sepertinya jadi kurang fokus ya. Mungkin Bu Dani bisa kembali menggali pemahaman-pemahaman Bu Dani mungkin ya dalam hal pembelajaran diferensiasi. Mungkin dalam pembelajaran diferensiasi ini misalnya dari produk-produk yang mungkin bisa dihasilkan. Tadi kan ada yang tadi bisa lihat ada yang rapi, ada yang kurang rapi gitu ya. Mungkin Bu Dani bisa lakukan lagi hal lain yang bisa Bu Dani kembangkan, dan Bu Dani punya loh kompetensi di situ ya dalam mengembangkan pembelajaran diferensiasi ini. Dan di sosial emosionalnya itu saya melihat sih antusiasme siswa ya belajar tadi ya. Bu Dani juga bisa menanyakan gimana nih perasaan mereka saat belajar, setelah belajar gitu ya, dengan menyebutkan langsung. Dan Bu Dani sih masih bisa melakukan hal lain untuk mengetahui bagaimana perasaan belajar, perasaan mereka sebelum belajar ataupun setelah belajar ya, dari mungkin dari berbagai media yang bisa Bu Dani dapatkan nih dari pembelajaran selanjutnya gitu. Nah gimana nih menurut Bu Dani? Refleksi diri ya Bu. Saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya, mungkin saya bisa melakukan perbaikan lagi dan mencari sumber-sumber inspirasi, bisa dibilang gitu kan Bu. Jadi saya menggunakan metode-metode yang banyak, yang terbaru atau yang metode yang lainnya lah Bu, untuk menunjang pembelajaran gitu, dan bisa mencari sumbernya dari YouTube dan sumber media sosial yang lain yang berkaitan tentang pembelajaran gitu. Bu Dani ingin mencari referensi-referensi lain yang bisa membantu Bu Dani untuk meningkatkan kompetensi Bu Dani, terus belajar sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Dani dari pemaparan Bu Dani. Jadi Bu Dani dari pembicaraan kita hari ini ya, apa kesimpulan yang bisa Bu Dani dapatkan dari percakapan hari ini? Kesimpulannya saya sudah mampu ya Bu melakukan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional sesuai dengan rencana yang sudah saya buat gitu kan Bu, dan mungkin saya akan mencari berbagai sumber gitu, untuk meningkatkan kompetensi diri saya gitu kan Bu. Dan saya mungkin saya akan lebih lagi untuk mencari berbagai inspirasi lah gitu. Terima kasih Bu Dani atas kesimpulan yang sudah Bu Dani lakukan. Kira-kira kapan nih Bu kita bisa lihat hasil belajar Bu Dani? Mungkin 1 bulan ke depan lah Bu. Oke, 1 bulan ke depan ya Bu Dani ya. Saya memohonlah untuk untuk membimbing saya. Siap nih, saya siap mendukung Bu Dani ya. Semangat untuk terus melakukan perbaikan, semangat untuk terus meningkatkan kompetensi ya Bu Dani, orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa untuk pemahaman pembelajaran. Saya tunggu nih aksi Bu Dani pada sesi selanjutnya ya. Saat mohon bimbingannya lah ya Bu. Iya, siap, saya siap ya Bu Dani. Jangan sungkan ya. Terima kasih Bu Dani atas waktunya. Semangat ya Bu Dani.